Hai guys, ketemu lagi sama gue Mike. Di hari Selasa ini gue akan bikin satu section yang namanya Transformation Tuesday. Jadi semoga teman-teman di sini yang punya masalah overweight gitu ya bisa overcome masalahnya itu di Transformation Tuesday. Ya, buat yang belum tahu atau yang baru pertama kali ke channel gua ini akan berisi mengenai dua masalah utama, yaitu masalah kesehatan dan juga keuangan. Nah, buat yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman, dan juga dinyalakan loncengnya supaya setiap kali gua ngupdate video, lu langsung bisa dapet notifikasi dari video gua itu. Nah guys, gua akan singkat aja gitu ya di video kali ini mengenai masalah overweight lah. Yang topik yang kali ini yang gue akan bahas masalah overweight dulu. Nanti gue akan bahas lebih jauh gitu ya, misalkan kenapa lu bisa overweight dan segala macam. Tapi itu untuk beberapa video ke depan lah. Tapi gue akan ngasih sedikit tips yang gue rasa akan berguna buat temen-temen supaya bisa cepet lah ngurangin berat badan di awal gitu ya. Untuk yang belum tahu gitu ya, gue dulu juga overweight ya. Lu bisa lihat di foto ini ya kan. Ini di bulan Mei 2020. Sebenarnya badan gue biasanya kayak apa sih bentuknya? Nah, ini biasanya badan gue kayak begini nih. Ini di bulan Agustus 2019 ya. Nah, kenapa gue bisa sampai kayak begitu? Ya karena kemarin itu ketika awal-awal pandemi, masa-masa PSBB pertama ya, di bulan Maret 2020 itu, awal-awal PSBB, ya gue rasa hampir semua orang melakukan hal yang sama lah ya. Jadi karena 2 minggu itu kita boleh dibilang banyak yang ngumpet lah di rumah gitu ya, lockdown dan segala macam ya. Jadi gue kerjaannya waktu itu cuma makan, main game, nonton, tidur gitu kan, dan diulang tiap hari. Gue sampai namatin beberapa game PS4 tuh waktu itu ya, di tahun kemarin itu. Nah, sebenarnya walaupun gue hanya melakukan utamanya 4 kegiatan tadi, yaitu makan, main game, nonton, tidur ya, harusnya gue juga nggak akan gendut kalau gue tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akan gue jelasin di sini. Karena gue juga melakukan kesalahan-kesalahan itu, makanya badan gue bisa membengkak ya. Lalu di sekitar bulan-bulan Oktober atau November, gue berasa sudah sedikit overweight. Gue kebetulan tidak ada fotonya ya, tapi yang pasti itu jauh lebih gendut lagi daripada foto gue di bulan Mei itu. Sekitar bulan Oktober, mungkin September kali ya, gue rada nggak inget. Nah, gue mulai mengkoreksi kesalahan-kesalahan gue tadi. Nah, jadi ini foto gue di bulan Januari ya. Dari bulan Mei ke Januari, bulan Mei itu berat gue kurang lebih 89, di Januari berat gue kurang lebih 70-an, 77 kalau gue nggak salah ya. Sebenarnya bahkan gue sempat lebih berat dari 89 kayaknya. Sekitar bulan-bulan Agustus gitu, gue berasanya gue sedikit berat gitu ya, lebih berat lagi daripada bulan Mei kemarin. Tapi ya anyway, gue nggak punya fotonya, jadi gue nggak bisa ngasih lihat lah. Gue akan sharing sedikit 5 kesalahan yang biasanya teman-teman lakuin gitu ya, tanpa lu sadar kalau udah melakukan kesalahan itu. Semoga nih ya, teman-teman yang dengerin ini 5 kesalahan ini bisa lo perbaikin dan jadi mengurangi lingkar perut lah minimal ya kan. Mungkin berat lu sama, tapi lu mengurangi lingkar perut lah paling utamanya. Nah, 5 kesalahan itu apa aja sih? Nah, ini yang pertama, ini yang paling umum, yaitu minum minuman manis ya. Minum minuman manis ini kadang-kadang kan kita mungkin panas gitu ya, lagi di jalan panas, keringetan gitu, terus cari minuman manis karena ya pasti lebih enak gitu kan, udah dingin manis lagi gitu kan. Nah, lo beli dah tuh minuman botolan ya kan, atau minuman kalengan ya kan, terutama soda ya kan, itu gulanya yang paling tinggi. Nah, gula-gula ini yang lo nggak berasa kalau lo udah nelen gula segitu banyak, itu yang mengakibatkan lo jadi bulet gitu ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya satu kaleng soda gitu ya, gulanya itu mungkin sekitar setengah kaleng ya kali ya. Kalau misalnya setengah kaleng gula gitu ya, berarti
satu kaleng soda itu sebenarnya kalorinya itu sama kayak lu satu kali makan. Ya lu kebayang dong, misalkan sekarang lu makan nasi padang misalkan nih, porsi udah gede banget nih, lu tau lah nasi padang porsinya kayak apa. Terus lu minum lagi soda satu kaleng, ya lu kayak makan 2 porsi nasi padang gitu kan. Nah, kalau misalkan lu masih mikir kenapa gua bisa tiba-tiba menggendut, ya itu mungkin salah satunya. Atau ya ini juga sering gitu ya, terutama buat kita nih yang modelnya kayak sales atau yang banyakan ketemu orang di luar ya, yang meeting terus kerjaannya. Itu meetingnya biasanya di coffee shop. Ketika di coffee shop, ya pasti lu mesen kopi. Sebenarnya kopi itu bagus kalau misalkan lu mesennya americano misalkan, atau ya oke lah latte ya. Yang menjadi masalah adalah biasanya kita mesennya tuh ice blended coffee. Ya, ice blended coffee itu gulanya juga lumayan tinggi gitu. Nah, itu yang sama aja. Jadi misalkan let's say satu gelas yang ukuran medium gitu ya, itu mungkin sekitar kalorinya mungkin sekitar 500-an kalori lah. 500-an kalori itu udah kayak makan Indomie 2, bro. Lu kebayang dong, lu makan Indomie 2, sekarang lu misalnya lu lagi makan nih. Lu lagi makan, habis itu udah selesai makan, lu makan lagi nih Indomie 2. Kebayang dong, lu makannya jadi berapa banyak gitu kan. Nah, gelas yang medium tadi setara dengan 2 bungkus Indomie, dan lu pasti nggak nyadar kalau misalnya lu lagi makan Indomie 2 gitu loh, karena ya minumannya enak kok, manis ya kan. Oke, itu kesalahan pertama ya. Nah, kesalahan kedua apa nih? Ngemil. Ini terutama umumnya nih, ini terutama ya yang kerjanya di kantoran, yang duduk ya kan. Atau let's say lu WFH pun di rumah, biasanya mulut lu gatel kalau nggak ngemil ya kan. Apalagi kalau misalnya lagi kerjaannya lagi banyak pikiran juga ya kan, stres, ujung-ujungnya lu ngemil. Atau lagi nonton ya kan, lagi nonton enak nih sambil ngemil lah. Nah, ini juga yang bikin kegendutan. Mungkin lu ngeliatnya kayak ya lu cuma makan roti, ganjel gigi lah ini mah, geli-geli gitu kan. Tapi roti itu juga tetap kalori guys, jangan lupakan itu ya. Kalori itu bisa ditemukan di mana aja. Satu kaleng soda juga isinya kalori. Lu makan roti juga kalori. Lu even makan lemper yang kecil segini pun itu juga kalori gitu loh. Jadi jangan disalahartikan kayak ya makan satu potong roti keju gitu, masa sih gua gendut gitu kan ya. Jadi ini umum lah kesalahan. Nah, gimana kalau misalkan let's say lu jam 3 gitu ya, lu lapar. Ini dulu yang gue lakukan. Ketika gue jam 3 lapar, yang gue lakukan adalah gue beli telur bulat ya, telur bulat. Udah gue ngemilnya telur aja bulat, beli 2 lah misalkan. Atau ya kalau misalkan masih kurang ya lu misalkan lu bisa tambah jadi 3 mungkin. Atau mungkin lu mau nambah pisang gitu, atau lu mungkin mau nambah buah yang lain ya terserah. Tapi intinya jangan ngemil yang kelihatannya sepele gitu ya, tapi isinya kalori. Dan gue yakin lo mengemil roti itu nggak kenyang gitu loh, karena itu isinya most likely adalah gluten, dan itu adalah karbohidrat gitu loh. Jadi ya pasti lo makan ya lo akan gendut. Apalagi nih kalau misalkan lo ngemilnya roti ditambahin minumnya soda gitu kan, atau makan roti tambahin lagi minumnya teh yang di botolan itu atau di kalengan ya, whatever lah yang lo minum, atau lo bahkan minum kopi-kopi dari coffee shop gitu ya, itu ngemil lo akan sangat-sangat meriah untuk karbohidratnya gitu kan. Nah, kesalahan ketiga itu apa? Ini kesalahan ketiga ya, nge-gym. Oke, bukan berarti lo nge-gym itu salah ya, tapi yang sering gue temukan di tempat gym adalah satu, orang yang nge-gym ini nggak ngerti gimana cara pakai alat-alatnya ya. Jadi dia main ngangkat, tapi nggak ada efeknya. Lu tidak menambah massa otot ya kan, yang ada lu cuma capek doang. Terus bawaannya setelah capek adalah lu lapar, ujung-ujungnya lu makan lagi gitu kan. Kalau misalkan lu nge-gym, gue sarankan lu harus tetap weight training, tapi lu tanya sama instruktur yang ada di sana, ini gimana sih cara pakainya. Gue yakin kok mereka akan bantu. Atau mungkin lu tanya aja sama sesama gym goers gitu ya. Gue juga sering kok di tempat gym ditanya sama orang, kok om, saya baru pertama kali nge-gym nih, bisa ajarin gak ya? Biasanya gue akan nanya, lu mau latihan apa? Kalau misalnya dia jawab
gue nggak tahu sih karena gue orang baru, jadi gue mesti latihan apa ya. Gue akan kasih tahu lah, lu latihan bahu ini, latihan dada ini, latihan ini, tergantung lu tujuannya apa. Misalnya lu mau kurusin latihannya ini, ya gue akan sedikit bantu lah gitu kan. Lalu yang berikutnya, ini juga sering orang nge-gym hanya lakukan kardio membakar kalori gak? Betul, kardio membakar kalori. Masalahnya adalah lu kardio, ketika lu stop kardio, kalori lu akan stop terbakar. Beda sama lu melakukan weight training. Weight training itu ketika lu selesai ya kan, apalagi kalau misalnya lu ngangkat beban yang sedikit di atas dari kemampuan lu gitu kan, otot lu mau nggak mau akan berkontraksi gitu kan, otot lu mau nggak mau akan maksa gitu kan. Setelah otot lu maksa, sel-sel itu akan pecah lah. Ini gue akan jelasin lebih detail di video-video berikutnya ya. Intinya sel-sel lu akan pecah dan otot lu akan butuh energi untuk memperbaiki sel-sel yang pecah tadi, yang rusak gitu, karena lu nge-gymnya terlalu berat. Nah, ketika dia memperbaiki sel-sel itu, tentunya dia butuh energi. Jadi setelah lu selesai nge-gym, let's say lu nge-gym ya, lu weight training, anggaplah misalkan lu kalau pakai smartwatch biasanya ada tuh kira-kira lu ngebakar berapa kalori gitu kan. Ya mungkin ngebakar kalorinya mungkin 150 kalori dibanding kalau misalnya lu treadmill 1 jam misalkan lu bakar 500 kalori gitu ya. Tapi pembakaran kalori lu ini akan terus-terusan sampai ya sel-sel otot lu ini selesai dibetulin gitu loh. Mungkin biasanya ya, itu pembakaran kalori ini akan berlangsung 1-2 hari. Nah, ini yang biasanya orang salah nih, gitu kan. Terus karena juga yang tadi gue bilang, lu banyakan kardio, setelah lu selesai nge-gym, lu bawaannya langsung lapar banget, gitu kan. Ketika lu lapar banget, langsung lu hantem lagi, lu makan. Lu lari-lari 500 kalori, terus lu masuk ke salah satu fast food chain, gitu kan. Lu makan package-nya yang mungkin 1 burger gitu kan, kentang, cola gitu ya. Ya itu mungkin sekitar 600-800 kalori. Ya ujung-ujungnya lu bukan yang ngurangin kalori, tapi lu nambah kalori. Maka itu gue bilang sebaiknya adalah weight training, dan juga sebaiknya adalah lu tanya sama sesama gym goers ataupun lu tanya sama instrukturnya. Ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini apa kesalahannya? Yang keempat ini biasanya adalah lu makan terus-terusan, nggak ada jam untuk lu berhenti makannya. Maksudnya gimana? Jadi begini, lu makan dari pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam lu makan lagi gitu loh, dan lu tidak ada istirahatnya. Ketika lu tidak istirahat untuk makan, badan lu akan terlatih untuk itu. Badan lu akan setiap kali dia sedikit lapar, dia akan ngirimin sinyal, gue lapar, kirim makanan. Nah, satu lagi, badan lu ini agak sedikit dongok lah ya bahasanya. Jadi badan lu itu biasanya kalau aus gitu ya, lu bisa jadi lu minum, betul gak? Tapi cobain nih, kalau misalkan lu lapar, lu minum, lu tiba-tiba kenyang. Kenapa bisa begitu? Karena itu hanya ngasih sinyal gitu loh, gue butuh something gitu loh. Kalau misalnya lu masukin air, apa yang terjadi? Ya lapar lu tadi, lu tungguin lah 15-20 menit, mungkin akan sedikit fading away gitu ya, mungkin akan sedikit berkurang laparnya. Nah, yang berikutnya yang terjadi, badan lu akan ngebakar lemak yang tersimpan di badan lu. Jadi itu yang jadi sumber energi gitu loh. Jadi bukannya lu kasih asupan lagi. Nah, makanya saran gue yang terbaik adalah sebenarnya kita makannya dibatasin aja 8 jam misalnya satu hari. Ini intermittent fasting kalau lu pernah denger. Lu makan 8 jam sehari. Jadi misalnya jam 10 lu makan, terakhir makan let's say 5.30, jam 6 udah selesai. Jadi lu jam 6 udah stop. Lu tidak makan lagi sampai besok jam 10 pagi. Nah, itu semacam puasa. Ketika puasa lu boleh minum ya, bukan kayak puasa agama yang dimana lu nggak boleh minum. Ini boleh minum. Bedanya hanya ya tadi itu, lu tidak boleh minum yang minuman manis. Jadi lu minum apapun boleh, tapi tidak boleh pakai gula. Oke? Nah, kesalahan kelima. Ini yang paling biasanya orang nggak sadar. Kesalahan kelima adalah lu tidurnya nggak teratur. Ketika lu tidur teratur ya, dan minimal let's say kita ngomong 8 jam sehari lah ya, tapi
buat orang dewasa biasanya agak susah untuk tidur 8 jam sehari. Biasa rata-rata 6 sampai 8 jam, kalau bisa 8 jam ya. Tapi rata-rata 6 jam lah. Gua sendiri pribadi gua banyak kan tidur sekitar 5,5 jam sampai 6 jam. Ketika lu tidur cukup teratur, misalkan kita ngomong lu tidur jam 12 malam, bangun jam 6 pagi, atau lu tidur jam 12 bangun jam 8, atau lu mungkin lu bisa tidur jam 10 bangun jam 6, whatever. Ketika lu tidurnya terus-terusan di jam yang sama, body clock lu itu akan menyesuaikan. Jadi metabolisme lu ini akan menyesuaikan juga. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ya ketika lu tidur itu juga ngebakar energi loh. Tidur itu juga ngebakar kalori, butuh energi juga. Ya. Jadi ketika lu tidur, semakin panjang lu tidur, energi yang terbakar juga lumayan banyak gitu loh. Nah, kalau misalkan lu ngebakar kayak begitu, ya pastinya lu akan ngurus juga. Nah oke, sekian dulu itu tips-tips dari gue. Semoga ini bermanfaat. Gue akan lanjutkan di video berikutnya. So stay tune. Dan kalau misalkan lu butuh banget sama yang namanya tips-tips kesehatan, jangan lupa hari Selasa. Gue akan make sure itu hari Selasa gue akan upload mengenai masalah kesehatan. Alright guys, see you. Thank you.